5, 4, 3, 2, 1. Setelah kita menyaksikan video Embro dan Pipo, tentunya banyak pelajaran yang kita dapat. Dan sekarang kita ingin menampilkan resume dari video Embro dan Pipo. Dalam kisah ini, kita melihat semangat mereka yang luar biasa. Mereka menganggap bahwa masalah bukanlah suatu penghalang. Tinggal di desa dengan kesempatan yang terbatas tidak menjadikan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah. Embro memilih untuk hidup biasa-biasa saja. Ia menganggap takdirnya sudah seperti itu. Sedangkan Pipo, ia tidak menganggap tubuhnya yang kecil sebagai alasan yang menggagalkan impiannya menjadi orang sukses. Dengan kreativitas yang dia punya, dia mampu menang atas masalah. Jika kita lihat dari perbedaan, tentunya Embro dan Pipo memiliki sifat yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi orang sukses. Pipo mengajak Embro untuk bekerja sama membuat pipa saluran air. Tetapi Embro menolaknya dan dia memiliki cara sendiri untuk menuju kesuksesannya. Jangan menganggap situasi yang sulit sebagai penghalang, sebab justru penghalang yang utama untuk kita sukses adalah pikiran kita sendiri. Bisa kita lihat dari pemikiran Embro yang hanya memikirkan kondisi saat ini, bukan untuk kedepannya. Ia hanya berpikir membuat ember yang lebih besar agar ia bisa mendapatkan uang lebih banyak dengan lebih cepat. Ia tidak memikirkan kondisi kesehatannya yang semakin lama semakin menurun saat sudah tua nantinya. Sedangkan Pipo membuat pipa air untuk mengalirkan air dari pegunungan ke desanya. Sehingga pada saat tua nanti, ia tidak perlu membarterkan waktunya dengan uang. Saat pipa saluran air itu selesai, maka uang akan mengalir kepadanya tanpa harus bekerja lagi. Embro terlalu terobsesi pada suatu hal yang ia inginkan, sedangkan Pipo melakukan sesuatu hanya sesuai kebutuhan saja. Embro hanya memikirkan kesenangan yang sifatnya sementara, tidak seperti Pipo yang berpikir jangka panjang untuk masa depannya dan desanya. Pesan yang kita dapat dari kisah Embro dan Pipo adalah, janganlah fokus pada sebuah tujuan, tetapi fokuslah pada proses dalam mencapai tujuan tersebut. Karena terlalu fokus pada tujuan hanya akan membuat Anda sibuk menghabiskan waktu efektif Anda untuk melakukan pekerjaan yang kurang efektif. Padahal sukses itu nggak semudah yang kita bayangin, butuh proses yang rumit juga loh. Untuk mencapai kesuksesan, tentunya kita perlu berusaha seperti berpikir, bertindak, bersabar, dan tekun dalam menjalani suatu hal. Karena itu adalah kunci kesuksesan. Tuhan memberikan bakat yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Saat kita lahir, kita hanya mendapatkan 1% bakat. Dan yang 99%-nya lagi adalah usaha. Jadi, kita butuh proses untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, berusaha untuk menjadi ilmuwan, chef, pengusaha, atau seniman. Selain rumitnya proses, tentu juga ada halangan bagi kita untuk mencapai tujuan. Terkadang ada saja orang yang ingin meruntuhkan semangat kita atau bahkan menjatuhkan kita. Contohnya pada saat Pipo ingin membangun saluran air. Embro dan penduduk lainnya mencemooh Pipo. Namun Pipo berhasil menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi orang-orang di desanya. Maka dari itu, janganlah cepat berputus asa. Saat kita mulai merasa putus asa, ingatlah mengapa kita memulainya. Agar kita tetap termotivasi untuk melanjutkan perjalanan kita menuju sukses.
Sebaiknya kita tidak cepat puas dengan apa yang kita dapati sekarang, karena apa yang kita dapat sekarang belum tentu masih bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Untuk menuju kesuksesan, kita harus berdoa yang tekun, kerja pintar, dan melakukannya dengan hati.